Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami mahasiswa dari STIMIK Palangkaraya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi data sebagai jawaban atas soal UAS semester 4 untuk mata kuliah Komdat. Sebelumnya, di sini saya akan perkenalkan anggota kami. Untuk yang pertama yaitu Ricky Yunus, kemudian yang kedua Agung Dwi Putra, dan yang terakhir adalah Nindi YLC. Di sini materi yang akan kami paparkan yang pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi data, kemudian gangguan dalam komunikasi data dan solusinya. Untuk materi yang terakhir yaitu mengapa penting pelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata. Ya, untuk materi yang pertama yaitu media komunikasi data. Untuk pengertian sendiri, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet, melalui yang pertama, infrastruktur terestrial, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung atau SDL, kemudian frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket atau SKDP. Kemudian untuk yang kedua yaitu melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ricky Yunus. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang gangguan dalam komunikasi data dan solusinya. Untuk gangguan yang pertama, yaitu jaringan internet yang lambat. Jaringan internet menjadi kunci dari komunikasi antar komputer yang lancar. Terjadinya permasalahan pada jaringan internet bisa menyebabkan komunikasi antar komputer menjadi terganggu. Untuk solusinya adalah gunakan bandwidth management, antivirus, atau anti-spyware. Solusi lainnya adalah dengan menambah kecepatan koneksi internet. Anda juga bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan loading gambar pada browser atau menggunakan software. Untuk permasalahan atau gangguan yang selanjutnya, yaitu kerusakan pada kabel penghubung. Selain jaringan internet yang lambat, kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada kabel penghubung komputer. Permasalahan ini bisa terjadi ketika ternyata ada kabel yang lepas atau mengalami kerusakan, seperti misalnya kondisi kabel yang mengelupas atau terputus oleh gangguan hama. Untuk solusinya, bila terjadi kerusakan pada kabel dan konektor, jaringan yang disebabkan oleh suatu hal harus dilihat dulu. Apakah kabel yang digunakan masih bisa digunakan atau tidak? Jika masih bisa, maka Anda hanya perlu mengganti konektornya saja. Namun, jika tidak, maka kabel dan konektor perlu diganti dengan yang baru. Selanjutnya, yaitu untuk gangguan atau permasalahan yang selanjutnya yaitu kerusakan pada komponen jaringan. Komponen jaringan juga bisa mengalami kerusakan. Gangguan seperti misalnya sambaran petir dan lain sebagainya kadang bisa mengakibatkan komponen jaringan pada komputer menjadi bermasalah. Dengan solusi adalah gunakan bandwidth untuk mengatasinya. Jika bisa, melakukan pengamanan tambahan. Kartu jaringan yang ada pada komputer juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada gangguan lain yang mungkin saja terjadi. Untuk permasalahan selanjutnya, yaitu switch yang mengalami gangguan. Switch jaringan bisa mengalami gangguan, ini perlu dilakukan pemeriksaan juga untuk memastikan bahwa masalah komunikasi yang ada pada komputer tidak berasal dari switch. Dengan solusi, bila terjadi kerusakan pada kabel dan konektor, maka solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nindi Elis. Mengapa penting mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata? Karena peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Komunikasi data
yang perkembangannya begitu cepat, secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk melakukannya dalam berbagai aktivitas. Beberapa penerapan dari komunikasi data antara lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.